Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Gimana kabarnya para besti? Iya, temanya kan dari bestie to bestie kan. From bestie to bestie. From the heart to the heart. Ya, dari hati ke hati. Iya. Bestie yang selalu menasehati dari hati. Nah, itu harusnya ditambahkan lagi itu di posternya. Masya Allah. Teman-teman sekalian, ya, Masya Allah, bestie ya. Walaupun umurnya ternyata bedanya 40 tahunan ya. Taib. Ya. Insya Allah kita akan mempelajari di antara adab sesama saudara kita, Pertama, saudara itu terjadi dari beberapa sebab. Persaudaraan itu terjadi dari beberapa sebab. Pertama, sebab nasab. Saudara itu terjadi beberapa sebab. Sebab yang pertama itu adalah nasab. Yang kedua, karena apa? Persusuan. Dia beda nasab, namun karena satu induk persusuan, maka dia menjadi saudara persusuan. Sehingga nanti kalau dia sudah tumbuh besar, kedua ini tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Kemudian yang ketiga, di antara sebab terjadinya persaudaraan itu adalah agama. Sebab yang ketiga terjadinya persaudaraan karena agama. Dan inilah persaudaraan yang paling banyak. Dan inilah persaudaraan yang paling banyak jumlahnya. Kalau keluarga sebatas hanya 10, 20 ya. Kemudian persusuan juga tidak banyak jumlahnya. Yang satu persusuan paling cuma 2 orang, 3 orang, selebihnya sudah berbeda. Adapun yang seagama jumlahnya banyak. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim. Muslim itu adalah merupakan saudara untuk muslim yang lain. Begitupun juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Bersaudara di dalam apa? Di dalam keimanan dia. Dia menjadi bersaudara karena adanya keimanan di antara mereka. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah, bersaudara. Jika terjadi pertikaian di antara mereka, perselisihan di antara mereka, kebencian di antara mereka, apa kata Allah Tabaraka wa taala di lanjutan ayat yang sama? Fa aslihu baina akhwaikum. Perbaiki, islah. Islah itu artinya apa? Diperbaiki hubungannya. Dijadikan hubungannya itu menjadi baik, didamaikan di antara orang yang sedang bertikai, yang sedang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian senantiasa mendapatkan rahmat. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya
Di antara sebab yang menjadikan kita punya ikatan satu dengan yang lain adalah yaitu karena satu akidah. Satu akidah, satu agama. Agama kita satu sehingga dia menjadi saudara kita karena agama yang sama. Dan inilah syariat Islam, agama Islam. Dalam hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari. Abu Ruqayyah, siapa perawinya? Abu Ruqayyah yang bernama asli Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim ibn Aus, bukan haus. Ya, takutnya ibu udah mulai haus, ya. Akhirnya tertulis haus. Ya. Aus Ad-Dari, Tamim ibn Aus Ad-Dari. Hafalkan nama sahabat, karena ini adalah salah seorang nama sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan dihafalkan, siapa tahu nanti dari panitia ada kuis. Ya. Pertanyaannya, sebutkan siapa nama perawinya. Hadiahnya voucher umroh insyaallah. Iya, vouchernya aja. Biayanya dari sendiri. Iya, insyaallah, mudah-mudahan ya Allah berikan rezeki. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Maka sesuai dengan tema kita, Besti adalah yang senantiasa menasihati. Dan sebaik-baik nasihat yang diberikan itu adalah nasihat yang datang daripada Al-Quran dan hadis. Jadi ini adab dalam bergaul. Pertama, ketika kita berteman, hendaknya kita memberikan nasihat. Dan selanjutnya, poin selanjutnya adalah materi apa yang sebaik-baik materi yang kita sampaikan di dalam nasihat. Dan sebaik-baik materi atau sebaik-baik nasihat yang kita sampaikan kepada teman kita adalah nasihat yang datang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis yang kita kenal dengan khutbatul hajah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik perkataan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perkataan Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah merupakan petunjuk yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka materi atau kalimat, sebaik-baik kalimat yang kita jadikan sebagai nasihat yang kita sampaikan kepada teman kita adalah yang berangkat dari Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran sebaik-baik perkataan, hadis adalah sebaik-baik petunjuk. Dan dalil yang mengatakan juga tentang kita saling menasihati itu adalah Quran surat Al-Asr. Kenapa kita harus menasihati teman kita? Nah, ini dia poin selanjutnya. Kenapa kita harus saling menasihati? Karena inilah agama kita, adinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Bahkan seluruh daripada bagian agama kita isinya adalah nasihat. Bukan seluruh daripada bagian agama kita isinya toge, itu tahu isi. Iya, tapi kalau bagian agama kita isinya adalah hukum syariat yang itu menjadi nasihat bagi umat Islam. Agama kita nasihat, dan saling menasihati adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saling nasihat menasihati adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita sudah hafal di ayat yang mungkin sering kita baca, yaitu surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di antara golongan yang disebutkan oleh Allah tidak akan merugi. Karena manusia itu pada asalnya merugi. Innal insana lafi khusr. Coba Ibu, mungkin maju Ibu. Bangku 5
coba digeser Ibu. Iya, nggak apa-apa Ibu di sini Ibu. Yang penting jangan dudukin temannya aja. Iya, bangku 5 digeser Ibu. Nah, yang kecil di pangku Ibu ya. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan. Silahkan yang di luar boleh masuk ke dalam, yang di dalam boleh keluar. Jangan. Masa dari luar kita suruh masuk yang di dalam? Iya, kalau kata penjual itu apa? Yang jauh merapat, yang jauh mendekat, yang sudah dekat merapat. Masya Allah. Terakhir apa? Tanya kakak. Iya. Baik. Maka agama kita ini adalah agama nasihat dan diperintahkan oleh Allah untuk saling menasihati. Bahkan orang yang saling menasihati itu adalah golongan yang tidak akan merugi, karena pada asalnya manusia itu semuanya merugi. Innal insana lafi khusr. Manusia itu pada asalnya merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali di ayat yang ketiga Allah terangkan siapa saja golongan yang tidak akan merugi, yang tidak masuk ke dalam lafi khusr, yaitu di dalam golongan orang yang merugi. Yang tidak masuk ke dalam golongan yang merugi yang pertama amanu, orang yang berilmu. Amanu itu adalah orang yang beriman, dan orang yang beriman gak mungkin baik keimanannya kalau dia tidak berilmu. Wa amilus solihat, dan juga orang yang senantiasa melaksanakan amal soleh. Kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haq, saling menasihati dengan kebenaran. Bil haq, bi itu artinya apa dalam bahasa Arab? Dengan. Bismillah artinya apa? Dengan menyebut nama Allah, ya. Bismika Allahumma, ya, dengan menyebut nama Allah. Amutu wa ahya, aku mati dan hidup. Bi itu artinya dengan. Bil haq, haq itu artinya apa? Kebenaran. Al-haq itu artinya kebenaran. Dan ulama tafsir, diantaranya Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di dalam tafsirnya Taisir Kalimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, beliau menafsirkan kata al-haq di dalam Quran surat Al-Asr artinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dengan kebenaran artinya apa? Nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan kebenaran wa tawassaw bil haq di dalam firman Allah surat Al-Asr wa tawassaw bil haq, maka artinya bil haq itu artinya adalah apa? Dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kita sering membaca surat Al-Asr, maka kita harus mengetahui arti al-haq di situ. Bil haq, dengan kebenaran. Yang dimaksud dengan kebenaran di dalam menasihati itu dengan apa? Yaitu adalah dengan perkataan Allah dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Do you understand? Yes? Yes dulu aja lah ya. Yang penting yes dulu aja. Masya Allah, memang luar biasa Besti ini, menyenangkan hati Bestinya ya. Masya Allah. Tapi kalau yang nggak paham jangan bilang yes. Ya. No. Ya, karena ilmu itu harus dipahami. Ya, kalau memang tidak paham segera untuk bertanya. Baik. Maka makna wa tawassaw bil haq sekali lagi adalah saling menasihati dengan kebenaran. Dan yang dimaksud dengan kebenaran di sini adalah Al-Quran dan hadis. Maka ketika kita ingin memberikan nasihat kepada teman kita, berikanlah nasihat yang datang dari sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik petunjuk. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada sumber kebenaran dan kebaikan melainkan hanya dari dua sumber ini. Tidak ada sumber kebaikan dan kebenaran melainkan hanya dari dua sumber ini. Ya, silahkan dicatat ibu-ibu. Karena banyak kita sekarang ini menggunakan perkataan filosofi, perkataan manusia-manusia yang baru diada-adakan sekarang ini, para motivator, perkataan mereka yang dipakai pakar-pakar filsafat dari Yunani, dari Romawi, yang itu padahal dari negeri-negeri yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, negeri yang tidak pernah membaca Al-Qur'an, ya.
Negeri yang kebanyakan tidak beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, yang banyak melakukan kesyirikan, Romawi dan Yunani, ya. Rum dan Faris, ya. Persia, Romawi, ini adalah merupakan negeri yang banyak melakukan kesyirikan, ya. Tetapi perkataannya banyak saat ini dijadikan sebagai nasihat yang disebarluaskan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin memiliki sumber perkataan yang paling baik. Kaum muslimin memiliki sumber perkataan yang lebih baik daripada perkataan yang lainnya. Dan itu adalah sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik petunjuk, yakni yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Perkataan Allah sebaik-baik perkataan. Perkataan Nabi adalah merupakan sebaik-baik petunjuk. Maka kalau kita ingin memberikan nasihat kepada teman kita, begitu juga keluarga kita, khususnya anak-anak kita, maka berikanlah nasihat daripada Al-Quran dan hadis. Contoh anak kita tidak sholat, maka jangan berikan ancaman, nak, itu ayah udah mau pulang, nak. Kalau kamu tidak sholat nanti bisa dihukum sama ayah. Akhirnya apa? Anak ini akan hadir rasa takutnya kepada ayahnya. Nah kalau ayahnya sudah meninggal, nggak sholat bisa jadi. Nah bentar lagi ayah mau pulang, padahal ayahnya sedang di luar kota dan anak tahu ayahnya di luar kota dan anak tahu orang ayahnya ini akan pulang di waktu yang lama, 3 hari, 3 pekan yang akan datang, sehingga dia akan apa? Melalaikan apa yang menjadi kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita memberikan peringatan nasihat, nak salat, karena ini merupakan kewajiban kita. Nak salat, karena orang yang tidak melaksanakan salat dia akan masuk ke dalam kategori terancam dimasukkan ke dalam neraka sakor. Masalakakum fi sakor? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Maka mereka penghuni neraka sakor mengatakan, dahulu kami melalaikan yang namanya kewajiban salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Tuh, nak, kamu bisa celaka, kamu terancam dimasukkan ke dalam lembah wail, di mana lembah tersebut terdapat di dalam neraka yang akan menjadi tempat diazabnya orang yang melalaikan dan meninggalkan salat. Maka anak itu akan menjadi takut, dan itu bukan takut kepada manusia tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan azab yang akan dia dapatkan karena menyelisih perintah Allah. Maka sebaik-baik nasihat yang kita sampaikan adalah nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita perhatikan adab di dalam berteman, ya, karena tidak semuanya bisa kita jadikan bestie. Siapa mereka yang akan kita jadikan sebagai bestie, teman terbaik kita di dalam kehidupan kita? Pertama, yaitu adalah orang yang beriman serta orang soleh. Orang yang beriman dan soleh. Yang kita jadikan hendaknya prioritas di dalam pertemanan adalah yang seagama, seakidah, dan ini adalah the real of circle. Waduh, ini harusnya menjadi circle kita yang nyata. Iya, jangan circle itu diakibatkan apa? Karena satu hobi makanan yang sama, satu kopi, iya. Kopi karena memang sama-sama penyuka kopi, iya. Tetapi itu hanya sekedar efek samping saja. Yang harusnya menjadi prioritas dan utama itu adalah teman kita yang sama akidahnya, yang sama imannya, dan dia baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihlah teman yang beriman, ya, teman yang soleh di dalam ibadahnya, di dalam akidahnya, di dalam muamalahnya, di dalam akhlaknya. Dia soleh, dia baik, dia solehah. Kita lihat kenapa kok banyak kaum muslimin yang mereka mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru, dan mengikuti perayaan-perayaan yang itu tidak ada asalnya di dalam agama Islam. Apalagi kalau tidak salah ada juga perayaan di bulan Februari. Apa itu, Besti? Masya Allah, Valentine, ya. Coklat, ya coklat, ya itu tanda apa? Tanda cinta. Padahal pada asalnya tanda cinta itu adalah nasihat, ya. Nanti insya Allah akan kita bahas cinta karena Allah. Di antara ciri-cirinya adalah yaitu dia senantiasa memberikan nasihat, ya.
Kenapa orang-orang mengucapkan salam kepada orang-orang yang bukan Islam, kepada non-Muslim dengan ucapan-ucapan salam agama mereka, ucapan perayaan agama mereka? Karena ada rasanya tidak enak. Iya. Karena ini teman-teman dia. Ya. Ini adalah bestinya dia, teman yang senantiasa mendampingi dia, yang ngajak dia makan, yang mentraktir dia, dan seterusnya. Ya. Sehingga ketika teman-temannya yang berbeda agama ini merayakan agamanya, rasanya tak enak untuk dia tidak juga mengucapkan selamat Hari Raya Natal, Tahun Baru, Valentine, ulang tahun, dan yang semisalnya. Yang padahal itu semuanya adalah perayaan-perayaan yang tidak ada sumbernya daripada Islam. Tidak ada pernyataan dan penjelasan di dalam Al-Quran, dan tidak juga ada pernyataan dan penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal agama Islam ini diantara kemuliaan adalah agama yang sempurna. Agama kita ini adalah agama yang sempurna. Ini adalah diantara nikmat yang patut kita syukuri daripada nikmat Islam. Kita memiliki agama yang sangat sempurna, yang tidak ada satu perkara melainkan semuanya telah diterangkan. Tidak ada satu amalan yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga melainkan semuanya telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam neraka melainkan semuanya telah dijelaskan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di dalam Quran surat Al-Maidah Allah telah terangkan bahwasanya agama ini telah aku sempurnakan. Bahkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ini juga dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Perkara yang halal itu sudah diterangkan secara jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara yang haram pun telah diterangkan secara jelas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelas cinta, ya, siapa ke siapa, Ibu? Pasangan kepada pasangannya? Ya belum tentu juga jelas. Tetapi penjelasan yang telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah halal, masalah haram, masalah kebaikan dan keburukan, itu semuanya telah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah perayaan-perayaan yang kita rayakan itu ternyata tidak ada penjelasan, tidak ada keterangan dari Al-Quran ataupun hadis, maka hendaknya kita tinggalkan. Ya, di antara yang harusnya kita berupaya untuk tidak berteman, maka janganlah kita berteman dengan orang-orang yang non-muslim. Bukan berarti kita membenci. Ingat, tidak berteman bukan berarti membenci. Tidak berteman bukan berarti kita tidak menasihati dia kalau dia melakukan kemungkaran, melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan. Bukan berarti kita abaikan begitu saja. Tidak. Bukan berarti dia adalah non-muslim kemudian kita tidak mendakwahkan yang hak. Tidak. Tetap kita dakwahkan, kita berikan perhatian. Tetapi pertemanan yang itu bisa melahirkan loyalitas, loyal, kecintaan. Ya, kalau hanya pertemanan di dalam masalah dunia, dalam muamalah, silahkan. Nabi SAW pun juga melakukan transaksi bersama orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, Nabi pun melaksanakan muamalah dengan mereka. Tetapi kalau sudah berkaitan tentang masalah agama, berkaitan tentang masalah cinta, maka kita tidak boleh cinta melainkan hanya kepada saudara kita yang seakidah. Ya, cinta. Ingat apa, Ibu? Cinta. Ya, C-nya bukan C yang biasa. Ya, cinta. Ya. Masya Allah. Ya, ini bule ya. Oh, itu tanda cinta itu, Bu. Siapa yang telepon itu? Orang yang tercinta yang menelepon itu ya, Bu. Angkat ya, Bu. Iya, siapa tahu itu perhatian daripada suaminya. Iya, pengen mengingatkan, mah, belajar yang benar ya, jangan tidur ya. Baik, ya. Akhwati fillah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemanlah kita dengan orang-orang yang beriman, dengan orang yang soleh, karena ini adalah merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'min." Janganlah kalian berteman kecuali bersama orang yang beriman. Ini siapa yang mengatakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Jangan kalian berteman, la tusahib." Jangan menjadikan seseorang itu menjadi sahib kalian. Ibu tahu kan? Bahasa Lampiri ini sahib kalau nggak salah ya. Iya, friend. Iya, sahib itu friend ya. Atau bestie, teman yang baik yang senantiasa menampingi kita di keadaan apapun itu. Maka janganlah kita menjadikan seseorang itu sebagai teman kita, melainkan dari orang yang beriman. Illa mu'min wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan janganlah ada yang makan makananmu melainkan dari orang yang bertakwa. Nah, kalau kita pengen bagi-bagi makanan, sedekah makanan, contohnya di hari Jumat sering kita dapatkan saudara kita mau berbagi makanan, atau mungkin di kajian kita pengen berbagi makanan atau mengundang saudara kita, teman-teman ke rumah untuk menikmati santapan makanan yang kita suguhkan untuk mereka, maka undanglah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Karena dengan kita memberikan makanan kepada orang yang bertakwa, makanan tersebut jika masuk ke dalam tubuhnya, dia akan gunakan tubuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik sedekah kita itu adalah sedekah kepada teman kita yang seagama. Jangan dulu kita berikan kepada orang-orang kafir. Jangan dulu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak. Prioritaskan dahulu teman kita yang seagama. Seperti zakat harta, kita pengen memberikan, maka berikanlah kepada mereka saudara kita yang seagama. Zakat fitrah, nanti pembagian sedekah seperti daging kurban kita mau bagikan, maka prioritas dulu teman-teman kita yang seagama. Kalau ternyata yang seagama ini sudah dapatkan semua, baru kalau ada lebihnya kita bagikan kepada mereka yang kita berharap non-muslim ini nanti dengan kebaikan yang kita berikan menjadi apa? Pintu yang bisa membukakan hatinya untuk menerima Islam, sehingga dengan kebaikan kita bisa menghadirkan loyalitas, kecintaan di dalam hatinya terhadap agama Islam. Kalau dia sudah cinta, maka akan mudah untuk kita mengajak dia masuk ke dalam agama Islam. Memang kalau sudah cinta yang berbicara, ya, itu semuanya menjadi indah. Sekalipun keburukan itu dilakukan oleh teman kita, tapi kalau kita sudah cinta kepada dia, maka apapun keburukan yang dia lakukan rasanya adalah baik-baik saja di mata kita. Bahkan mungkin kesalahannya itu mudah bagi kita untuk memaafkan. Tetapi ingat, kecintaan yang membuat keburukan itu dianggap seperti hal yang biasa, ini adalah cinta yang buruk. Ya, cinta yang buruk sebagaimana ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Ad-Da' wad-Dawa. Ada buku yang bagus, ini saya rekomendasikan, dan ini juga merupakan nasihat ulama kita. Di antaranya nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar, ulama besar di Madinah dan menjadi pemateri tetap di Masjid Nabawi, yaitu adalah Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar. Beliau mengatakan seorang penuntut ilmu hendaknya menjadikan buku ini sebagai pegangan kehidupannya. Dia harus mempelajari, membaca dan mengambil banyak faedah dari kitab tersebut, yaitu adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala yang berjudul Ad-Da' Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Ad-Da' itu penyakit, Ad-Dawa itu artinya obatnya. Artinya buku itu membahas tentang apa, Ustadz? Tentang masalah apa saja yang bisa menjadi penyakit hati dan apa saja penawar daripada penyakit hati. Itu dibahas di dalam kitab tersebut, dan ini bagus untuk dipelajari oleh kita para penuntut ilmu. Ya, di situ juga diterangkan tentang sebab-sebab buruk, sebab-sebab atau dampak negatif daripada dosa. Di dalam kitab tersebut disebutkan lebih daripada 30 dampak dosa. Kemudian di dalam kitab tersebut juga di akhir pembahasannya, di akhir bab itu dibahas tentang masalah macam-macam cinta. Iya, macam-macam cinta, lebih daripada 10 macam cinta. Iya, maka apa saja jenis cinta tersebut silahkan. Lebih lengkap dan jelasnya dibaca secara langsung di dalam kitab tersebut yang berjudul Ad-Da'
wad-dawa. Yang ditulis oleh siapa ibu-ibu? Oleh Naftriyadi, bid'ah. Iya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Maka ini adalah adab berteman yang pertama. Bertemanlah dengan orang yang beriman dan orang yang soleh. Ya. Kenapa? Apa keuntungannya kita berteman dengan orang yang soleh? Pertama, dia akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kualitas ibadah kita. Teman yang soleh, teman yang beriman dan soleh, keuntungan yang pertama adalah dia akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kualitas ibadah kita. Akan memberikan pengaruh yang baik terhadap apa? Kualitas. Karena inti daripada ibadah itu harus berkualitas, bukan hanya kuantitas. Kuantitas itu nanti, yang penting kualitas. Sedikit tapi berkualitas, sedikit tapi bermutu, itu lebih baik daripada banyak namun berkutu. Iya, nggak bermutu. Iya. Kutu itu artinya apa? Menerangkan tentang sesuatu yang buruk. Iya. Lebih baik sedikit amalan, ya, tetapi setiap amalan tersebut berkualitas daripada banyak namun tidak bermutu, tidak berkualitas. Ya. Dan inilah yang dimaksud di dalam firman Allah di awal surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memberikan kalian musibah, ujian agar ingin mengetahui siapa di antara kalian ahsan. Apa itu ahsan? Afdol, yang paling baik, amala, di dalam perbuatannya, di dalam amalannya yang paling baik. Maka ini inti daripada ibadah, ahsanu amala. Makanya di dalam doa kita meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Di akhir doa ini kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar senantiasa ibadah kita ini baik. Ini inti ibadah. Jangan hanya sekedar asal-asalan di dalam ibadah. Di dalam perkara dunia kita mati-matian. Kita bersungguh-sungguh sampai mati-matian di dalam perkara dunia. Namun ternyata di dalam ibadah asal-asalan. Yang seharusnya ya, di dunia kita bersungguh-sungguh, di dalam perkara dunia kita bersungguh-sungguh, di dalam perkara akhirat ibadah kita pun juga harusnya bersungguh-sungguh. Semuanya harus bersungguh-sungguh. I'dilu, kita harus berlaku adil. Ketika di perkara dunia kita bersungguh-sungguh, maka di perkara di akhirat, perkara ibadah, ketaatan, amal saleh pun juga harus bersungguh-sungguh. Dan ini menjadi faedah nasihat daripada Fudail bin Iyad yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Amalan yang baik, ahsanu amala, itu adalah apabila terdiri daripada dua perkara berikut ini. Fudail bin Iyad, salah seorang ulama daripada tabi'in, beliau berkata rahimahullah ta'ala, dan perkataan beliau ini dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, menerangkan tentang ahsanu amala. Seperti apa kriteria amalan yang paling baik? Ada dua. Yang pertama, ikhlas. Berupaya betul-betul ikhlas ibadahnya itu karena Allah. Mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan wajah Allah daripada ibadahnya tersebut. Betul-betul berupaya ikhlas, yaitu ketika dia beribadah hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mendapatkan balasan daripada manusia atau penilaian yang baik di mata manusia atau pujian yang baik daripada lisan-lisan manusia. Tidak, dia beramal karena hanya berharap balasan dari Allah, dan itulah yang disebut dengan ikhlas. Serta yang kedua, kriteria ahsanu amala, amalan yang paling baik, disebutkan oleh Fudail bin Iyad yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yaitu adalah aswab, yang sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Maka kalau kita pengen ibadah kita berkualitas, penuhilah dua syarat ini. Dan inilah yang kita sering kenal syarat diterimanya ibadah, yaitu terdapat keikhlasan, kemudian yang kedua terdapat tuntunan, petunjuk, contoh yang telah diajarkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keuntungan yang pertama, ketika kita berteman dengan orang yang soleh, orang yang beriman, itu akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kualitas ibadah. Ya. Dan ini ditegaskan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadis ini juga dikutip oleh Ustaz Yazid ibn Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala di dalam kitabnya Adab dan Akhlak Para Penuntut Ilmu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seorang hamba atau seseorang, kualitas agamanya tergantung daripada temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya dia perhatikan. Ya, hendaknya dia perhatikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akan dia jadikan sebagai teman dekatnya. Karena orang yang saling mencintai, teman yang saat ini kita cintai, teman yang saat ini sangat dekat dengan kita, jika kedekatan dan cinta itu tidak dibangun karena Allah, bukan karena akidah, bukan karena iman, tetapi karena perkara dunia, maka kecintaan dan pertemanan ini tidak akan abadi. Ya. Maka ini ditambahkan lagi nih, harusnya di flyer nih. Ya. Menjadi bestie yang saling menasehati dari hati untuk menggapai cinta yang abadi. Waduh. Iya, tambahin aja terus sampai terakhir. Kita kan suka nambah-nambah ya. Taib, ya. Cinta yang abadi ini yang kita butuhkan. Cinta yang bisa memberikan pertolongan, menjadi syafaat, karena teman yang soleh, teman yang bertakwa, teman yang beriman ini bisa memberikan syafaat nanti, bisa mengajak temannya itu masuk ke dalam surga. Maka ketika saat ini kita mendapatkan teman yang baik, teman pengajian yang beriman, yang baik keimanannya, baik akhlaknya, baik ibadahnya, baik akidahnya, maka pegang dia erat-erat. Jangan sampai kita lepaskan walaupun hanya sesaat, karena dialah teman yang baik yang akan apa? Yang akan mengingatkan kita tatkala lupa. Nah, dan juga akan menguatkan jiwa untuk meraih asa. Ya, ini adalah keuntungan yang kedua. Ketika kita berteman dengan teman yang beriman dan yang soleh, yaitu apa? Dapat mengingatkan kita tatkala lupa. Ketika kita makan dengan tangan kiri, jeng, waduh, jeng. Iya. Besti, makannya kok pakai tangan kiri? Terus ya pakai kaki kiri dong ya. Ya masa pakai kaki? Ya nggak mungkin. Temannya lebih mengajak kepada keburukan, pasti dia akan mengingatkan, pakai tangan kanan dong ya. Kemudian ketika kita tidak menggunakan jilbab atau menggunakan jilbab tapi jenisnya yang menyekek ke leher gitu. Ada kan yang menyekek lehernya, muter-muter ya. Tahu-tahu bengek sendiri. Iya, subhanallah. Atau mungkin pakaian yang masih membentuk lekuk tubuh, ya, menampakkan bentuk tubuh itu masih terlihat walaupun tertutup auratnya, tetapi lekuk tubuhnya masih terlihat. Diingatkan, ini bukanlah pakaian yang sempurna yang digunakan oleh seorang muslimah, apalagi kalau keluar rumah, karena ini adalah merupakan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan mengingatkan kita tatkala lupa. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, keutamaan daripada berteman dengan orang-orang yang saleh dan salehah, menguatkan jiwa untuk meraih asa. Jiwa kita ini terbagi menjadi 3. Ini nasihat sudah saya kirimkan kalau tidak salah ke panitia juga. Nasihat yang saya rangkum ketika menerjemahkan guru kami, yaitu murid Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang menjadi dosen saat ini di Fakultas Syariah Lipia. Beliau memberikan tabligh akbar waktu itu di Pontianak, dan alhamdulillah saya mendapatkan amanah ya dari panitia untuk menerjemahkan beliau, dan sudah saya terjemahkan ke dalam tulisan juga ya. Bahwasanya nasihat yang beliau sampaikan,
Jiwa kita ini terbagi menjadi 3. Ya, kita akan membahas tentang masalah menguatkan jiwa. Ya. Karena jiwa kita ini macam-macam sifatnya. Makanya itu ada ilmu yang disebut dengan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, pembersihan jiwa. Karena jiwa kita ini pada asalnya sudah baik. Ya, yuladu alal fitrah, terlahir di atas fitrah, di atas tauhid, di atas akidah. Tidak ada orang yang terlahir itu langsung melakukan kesyirikan. Iya, tidak ada orang yang lahir itu melakukan yang namanya kesyirikan. Dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan pun ya, ketika dia lahir, siapa yang mengajarkan dia untuk mengetahui dia menyusu kemana, terus susuannya di mana, kepada siapa? Tidak ada kucing itu dia ngikutin buaya. Iya. Siapa yang mengajarkan dia, yang memberikan bimbingan, petunjuk? Ya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin petunjuk ketika Allah berikan itu petunjuk yang buruk. Tetapi pasti Allah tunjukkan yang baik terlebih dahulu. Ini pada asal penciptaan manusia, yuladu alal fitrah. Dan fitrah manusia yang merubah di antara sebabnya adalah temannya. Makanya kenapa kok ada orang yang murtad daripada agama Islam? Padahal dia sudah tahu innad dina indallahil Islam wa raditu lakumul Islam dina. Agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Tapi kok kenapa orang itu bisa murtad? Siapa lagi kalau bukan daripada temannya, entah itu teman di luar dalam muamalahnya atau dalam teman kehidupan dia. Ya, teman hidupnya yaitu pasangannya. Kenapa kok ada wanita yang masuk ke dalam agama Islam, tapi kok juga sebaliknya ada yang keluar daripada agama Islam? Siapa lagi kalau bukan pengaruh teman dekatnya? Ya, baik itu teman pendamping hidupnya ataupun yang selain daripada pendamping hidupnya. Maka inilah diantara manfaat kita berteman untuk menguatkan jiwa kita. Karena jiwa itu punya sifat 3. Pertama, sifat yang tenang, mutmainnah. Sesuai dengan nama masjid kita saat ini, mutmainnah. Nama lengkap daripada masjid kita ini adalah ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, jadi nama mutmainnah itu cuma singkatan aja. Taib. Ini di Quran surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari ayat 28 sampai ayat 27 sampai ayat 30. Jiwa yang tenang akan membawa pemiliknya kepada golongan orang-orang yang soleh, ya. Fadkhuli fi ibadi, berkumpullah engkau bersama hamba-hambaku yang soleh. Dan yang terakhir, wadkhuli jannati, wahai jiwa yang tenang, masuklah engkau ke dalam surga. Nah, bagaimana jiwa kita ini bisa tenang sedangkan teman kita itu teman-teman yang fasik, teman-teman yang kafir, teman-teman yang banyak melakukan kemaksiatan, teman-teman yang banyak melalaikan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh teman yang senantiasa mengingatkan kita tatkala kita lupa, ya. Bagaimana jiwa kita ini bisa kuat beribadah kepada Allah, kuat jiwa kita ini untuk meraih asa. Apa asa kita? Apa harapan kita di muka bumi ini? Yaitu adalah beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita tidak ada waktu istirahat untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada ketika kita diajak untuk beribadah kemudian kita mengatakan, "Oh, ini kan weekend. Rajin amat sih, amat aja nggak terlalu rajin." Iya, maka nggak ada ceritanya. Selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih dihadirkan ruh di dalam jasad kita, maka selama itu pula lah kewajiban beribadah kepada Allah selalu ada sampai kematian datang kepada kita. Maka itulah akhir daripada waktu untuk beribadah. Itulah the end. Habis, selesai kewajiban kita di dalam beribadah kalau kita sudah dicabut ruh kita. Surat Al-Hijr ayat 99. Ya, ayat yang terakhir dari surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Al-yaqin disebutkan oleh ahlu tafsir adalah al-maut. Maka selama kita belum mati, maka selama itu pula wajib bagi kita untuk beribadah. Ustadz, saya sudah mati, Ustadz. Mati sebelum mati. Apa itu? Jiwa saya yang udah mati.
ini terlalu lebay. Ini orang yang seperti ini terlalu sering nonton drama Korea. Iya, atau sering nonton telenovela, atau sering nonton sinetron, tertukarnya domba-domba. Iya, ganteng-ganteng, iya, domba. Ya subhanallah, ini terlalu terlalu berlebihan. Ya, karena sesungguhnya jiwa kita ini bisa baik dan tenang, tergantung bagaimana kita menjaganya. Di antara bentuk kita menjaganya adalah memilih teman yang baik, sehingga akan memudahkan kita memiliki jiwa yang paling baik, yaitu jiwa mutmainnah, an-nafsul mutmainnah. Maka mudah-mudahan ini selalu diingat ketika kita hadir di sini. Tujuan kita hadir di majelis ilmu sesuai dengan namanya, menjadikan hati kita itu menjadi tenang. Dan inilah diantara keutamaan dan kemuliaan daripada hadir di majelis ilmu, akan menjadi tenang hati kita, menjadikan hati kita itu tenang. Di dalam hadisnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, dikeluarkan dari Imam Muslim dan yang lainnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fiman indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka mempelajari ilmu yang bersumber daripada Al-Qur'an, mereka mengkaji Al-Qur'an, melainkan di dalam majelis tersebut akan diturunkan sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Maka orang yang belajar tiba-tiba kita dapatkan dia tertidur, berarti itu tanda orang memiliki hati yang tenang, jiwa yang tenang. Karena apa? Dia mendapatkan keutamaan daripada majelis ilmu. Iya, tapi tetap aja kalau kita lihat teman ada yang tertidur, bangunkan. Iya, karena itu tenang dalam keburukan. Yang lain dapat banyak faedah, sedangkan dia tidak banyak mendapatkan faedah. Ya. Kemudian jiwa yang kedua adalah lawamah, yang selalu mencela pemiliknya. Jadi kalau dia melakukan kebaikan, dia selalu menyesali. Kok cuma sedikit sih kebaikan yang kamu lakukan, yang lain banyak. Nah, kalau dia melakukan kemaksiatan, tuh kan, kamu tuh nggak bisa jadi hamba yang baik, karena kamu tuh adalah orang yang terbiasa melakukan dosa. Jadi jiwanya itu selalu mencela. Ketika dia melakukan kebaikan, dicela. Ketika dia melakukan keburukan, jiwanya ini mencela, sehingga dia selalu ragu di dalam apa yang akan dia lakukan. Dan ini disebut dengan nafsul lawwamah. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 1 dan ayat 2. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi dia suka mencela. Jadi kita punya jiwa ini kadang-kadang sudah mengajak ke dalam keburukan, ya, saling mencela, membuat kita itu tidak yakin dengan apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, ini jiwa yang paling buruk. Kalau yang pertama nafsul mutmainnah adalah jiwa yang paling baik, adapun yang ketiga ini adalah jiwa yang paling buruk, la ammaratum bisu, jiwa yang senantiasa mengajak pemiliknya untuk melakukan keburukan, asu. Dan ini diterangkan di dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Quran surat Yusuf ayat 53. Ya, enggak usah dicari-cari di dari Al-Qur'an, catat aja Ibu ya. Ya, karena nanti Ibu cari-cari, ya, lama dapatnya tahu-tahu udah kafaratul majlis. Orang yang lain udah nyatat banyak faidah, ini baru mana nih Yusuf ayat 53 nih, Masya Allah. Tahu-tahu udah assalamualaikum. Orang udah pada bubar masih juga nyari. Subhanallah. Iya. Catat saja ya Bu. Insya Allah nanti di rumahnya bisa dicari. Ya. Tapi emang yakin kalau udah nyampe di rumah bakal nyari. Nah ini dia. Jiwa yang selalu mencela. Paling gak dicari. Nah itu dia. Kita itu selalu mencela jiwa kita. Paling udah ngelakuin kegiatan yang lain, udah sibuk gak bakal nyari. Ya. Nah itu dia, ini diantara bentuk sifat jiwa kita, selalu mencela. Paling kalau udah pulang ke rumah sibuk main HP. Padahal belum tentu ketika kita pulang rumah sibuk main HP, tapi ternyata kita main
main game ya. Ya, lebih lagi ya. Ya enggak dong. Makanya kita butuh jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang ini ada faktor ya yang mendukung dan mendorong dan menguatkan, yaitu ada faktor eksternal sahabat, faktor internal jiwa kita itu sendiri. Ya, eksternal itu adalah sahabat kita yang akan saling menguatkan. Kamu curhat terus di medsos ya. Curhatnya kepada Allah dong ya. Dah tak khuduhu sinatu wala naum, yang enggak pernah tidur dan yang tidak pernah ngantuk dan juga tidak pernah tidur, yang tidak pernah bosan mendengarkan curhatan hambanya. Coba kalau temannya buruk, tidak paham agama, ketika sering temannya itu berdoa, terus dia bakal bilang apa? Tuh, doa kamu tidak dikabulkan karena mungkin bisa jadi Tuhan mulai bosan. Ini kalimat orang-orang yang tidak paham tentang masalah ma'rifatullah, memahami bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah termasuk daripada kalimat berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang dari teman yang buruk. Dan ini dia al-ammaratun bisu', jiwa yang ketiga, terus mengajak kepada yang buruk, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Bagaimana caranya dia mensucikan jiwanya? Dengan melaksanakan amal soleh dan menghiasi dirinya dengan akhlak yang indah. Silahkan dicatat, jangan pelototin saya. Bagaimana cara agar kita bisa mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita? Yaitu adalah dengan melakukan amal soleh dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Nah, bagaimana cara kita bisa menguatkan diri untuk melakukan amal soleh dan memiliki akhlak yang mulia? Ya, kita butuh pendukung, faktor penguat eksternal, yaitu adalah teman. Makanya keuntungan daripada kita berteman dengan orang yang beriman dan orang yang soleh adalah dia dapat menguatkan jiwa kita untuk meraih asa, meraih mimpi, meraih harapan di dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan mengingatkan kita tatkala lupa. Dia akan mengingatkan kita, karena yang namanya peringatan ini baik untuk orang-orang yang beriman. Dan ini adalah merupakan dampak positif, sebuah keuntungan. Ketika kita berteman dengan orang yang beriman lagi soleh, dia akan mengingatkan kita, menguatkan jiwa. Dan yang terakhir, terbatasnya waktu, yaitu adalah senantiasa mengajak kita ke dalam kebaikan dan perkara yang bermanfaat. Dia akan selalu mengajak kita ke dalam kebaikan dan perkara yang bermanfaat. Bukankah di dalam Quran, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam. Begitu juga hadis ini dikutip oleh Al-Ustaz Al-Fadil Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala di dalam kitabnya Adab dan Akhlak Para Penuntut Ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya tadi, ihris ala ma yanfa', bersungguh-sungguhlah di atas perkara yang bermanfaat. Bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh mendapatkan semangat untuk bisa bersungguh-sungguh, terus tercas semangat kita, terus bertambah kekuatan iman kita, kekuatan semangat kita di dalam perkara yang bermanfaat, kalau kita tidak ada faktor penguat, pendorong. Dan itulah teman kita yang akan menguatkan, yang akan menguatkan. Maka ketika kita berteman dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, sekiranya kita tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi amal soleh yang dilakukan oleh teman kita, ini adalah keuntungan selanjutnya, tambahan. Silahkan ditambah Ibu, padahal tadi saya sudah bilang terakhir ya. Subhanallah, ngomong enak kalau tambah itu. Tambah lama Ibu ya, tambah cie ya. Sabana lama Ibu. Baik. Yang keempat itu adalah akan menjaga kita di dalam
dari perkara yang buruk. Ya, akan menjaga diri kita daripada perkara yang buruk. Kalau tadi yang ketiga itu adalah, atau yang keempat mengajak ke dalam kebaikan, yang kelima itu adalah menjaga kita daripada keburukan. Ketika kita ingin melakukan hal-hal yang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti membuka jilbab, atau tidak hadir di majelis ilmu, atau berbohong, atau membangkang kepada suami, dan seterusnya, perkara-perkara yang itu tidak dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terjaga untuk tidak melakukannya. Karena dia akan selalu mengingatkan kita, teman kita tersebut akan selalu memberikan nasihat, ya. Maka inilah diantara dampak baik, keuntungan yang kita peroleh ketika kita berteman dengan orang yang beriman dan soleh. Setidaknya kalaupun kita tidak bisa melakukan amal soleh dan ketaatan teman kita tersebut seperti apa yang dia lakukan, setidaknya apa? Kita terjaga daripada keburukan. Ya, dengan kita melihat dia itu sudah menjadi motivasi. Ketika kita melihat perangainya, akhlaknya, ibadahnya, itu akan terus mencambuk semangat kita untuk terus bersungguh-sungguh di atas perkara yang bermanfaat. Kemudian wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan teman-teman yang soleh, ya. Mintalah pertolongan kepada Allah agar kita senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, ya. Waja'alni min ibadika as-solihin. Ini adalah diantara juga agar kita berdoa kepada Allah biar kita dijadikan sebagai orang yang soleh dan juga berteman dengan orang-orang yang soleh. Di antara doa di dalam Al-Quran yaitu Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83. Surat yang ke-80 ayat yang ke-83, surat ke-26. Surat ke-26 ayat 83. Ayat 83. Apa doanya di situ? Rabbi habli hukman wa alhiqni, ya, wa alhiqni bis salihin. Allahumma Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku hukman. Hukman itu ilmu yang bermanfaat berkaitan tentang masalah agama. Tentang halal, haram, itu masuk ke dalam hukman. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin, dan kumpulkanlah aku senantiasa bersama orang-orang soleh. Dan ini doanya mutlak, baik itu dikumpulkan bersama orang yang soleh di dunia ataupun juga bersama orang soleh di akhirat, ya. Dan kedua tempat ini jika dikumpulkan bersama orang soleh adalah merupakan tempat yang terbaik. Jadi tempat yang baik untuk reuni adalah tempat yang apabila kita kumpulnya bersama orang-orang yang soleh. Quran surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 83. Rabbi habli hukman, ya Allah karuniakanlah aku hukman. Hukman itu artinya apa? Ilmu yang banyak lagi bermanfaat yang berkaitan tentang masalah ilmu agama. Halal, haram,
perintah, larangan, sunnah, bid'ah, itu dia ketahui hukum-hukum tersebut, maka itu namanya hukman. Rabbi habli hukman wa alhiqni, ya, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Soleh wa alhiqni bis solihin. Bis solihin. Sudah hafal? Alhamdulillah. Ala kulli hal. Jadi hafalkan ya, Bu. Insyaallah coba kita baca sama-sama. Rabbi habli hukman. Rabbi habli hukman. Rabbi habli hukman. Wa alhiqni bis salihin. Wa alhiqni bis salihin. Sekali lagi, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi B-nya pendek, jangan Rabbi habli, enggak, Rabbi habli. Rabbi B-nya pendek, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Hafal? Masya Allah. Siapa yang hafal? Beserta artinya dan nama surat serta ayatnya. Iya. Silahkan Ibu yang hafal doanya, nama suratnya dan ayatnya. Doa, arti, nama surat. Silahkan. Ada hadiah insya Allah. Sebelum dari hadiah panitia ada hadiah dari saya insya Allah. Ya, karena ini Besti, maka tanda Besti itu membawa hadiah untuk Besti. Wah, Masya Allah. Silahkan Ibu. Artinya, berikan aku hukum, yaitu ilmu bermanfaat dan orang yang soleh. Surat apa itu? Asy-Syu'ara. Masya Allah, tabarakallah. Silahkan Ibu diambil sejadahnya, iya, serta air zam-zamnya. Iya. Insya Allah. Besti masih ada lagi hadiah insya Allah Besti. Iya. Ini bukan jual, bukan promo ya. Ini hadiah, hadiah. Taib. Selanjutnya, ya, sebagai penutup, yang kedua, adab di dalam berteman, yaitu adalah jalinlah pertemanan kita ini karena Allah. Karena Allah. Nanti untuk pembahasan cinta karena Allah itu mungkin kalau memang ada pertemuan kembali, insya Allah kita akan membahas ya cinta karena Allah. Karena tadi cinta itu beragam, sampai ada cinta yang buruk, yaitu adalah apa? Menganggap sesuatu yang buruk itu menjadi baik, padahal itu tidak diperbolehkan demikian. Yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Tapi kalau memang sudah cinta gimana lagi? Yang hitam menjadi putih, yang putih menjadi hitam. Bahkan karena terlalu cinta, bahkan sebagian lain ada yang mengatakan apa? Tai kambing rasanya coklat. Ya, kalau cinta sudah berbicara, itu dia, itu cinta yang buruk. Maka cintailah saudara kita ini karena Allah. Karena cinta karena Allah inilah yang akan memberikan manfaat. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, rajulani tahabba fillah. Ada 7 golongan, silahkan dicatat. Tapi kita catat hanya satu saja. 7 golongan yang itu nanti di akhirat akan mendapatkan naungannya Allah. Di mana nanti di akhirat tidak ada naungan selain daripada hanya naungan Allah. Artinya naungan itu adalah pertolongan, perlindungan, penjagaan dari hal-hal yang buruk. Di antara golongan yang mendapatkan naungannya Allah nanti pada hari akhirat adalah 2 orang yang saling menjalin cinta karena Allah. Dia berkumpul karena kecintaan di atasnya, dan dia berpisah juga karena kecintaan di atasnya, yaitu di atas kecintaan dia kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan
Kecintaan karena Allah itu adalah kecintaan yang dibangun di atas ketakwaan. Ya, kecintaan karena Allah adalah merupakan kecintaan yang dibangun di atas ketakwaan. Dan inilah cinta yang abadi sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 67. Surat Az-Zukhruf surat yang ke-43 ayat 67. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai di dunia, mereka akan menjadi musuh satu dengan yang lain, kecuali jika kecintaan itu dibangun di atas ketakwaan. Maka ibu kalau cinta kepada anaknya, cintailah mereka di atas ketakwaan. Cinta kepada suami, maka bangunlah kecintaan itu di atas ketakwaan. Cinta kepada teman-teman kita, maka bangunlah kecintaan itu di atas ketakwaan. Kalau ternyata kita berteman di dalamnya terdapat kemaksiatan, tidak ada manfaat, ya, bahkan itu mengantarkan kita masuk ke dalam dosa dan perkara yang dibenci oleh Allah, maka tinggalkan teman-teman seperti itu, karena itu bukan kecintaan yang dibangun di atas ketakwaan, tetapi kecintaan yang dibangun di atas hawa nafsu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebaik-baik hadiah yang diberikan oleh teman kepada temannya yang lain adalah nasihat, karena agama ini adalah nasihat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaannya Besti selanjutnya. Siapa perawi? Ya. Perawi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya janganlah kita berteman kecuali bersama orang-orang yang beriman. Siapa perawi perawi hadis tersebut? Siapa namanya? Salah. Itu agama nasihat. Yang lain? Perawi nama sahabatnya? Yang lain. Yang udah jawab haram. Iya, Bu. Salah. Iya. Bahwasanya tidak boleh berteman kecuali orang yang beriman, dan kalau bisa yang makan makanan kita itu adalah orang yang bertakwa. Artinya kalau kita pengen memberi makanan, maka upayakan yang kita prioritaskan adalah orang yang bertakwa pada Allah. Siapa perawi hadis ini? Nama sahabatnya siapa? Masya Allah, ibu yang di luar boleh. Ya. Silakan ibu, teriak dimulai dari sekarang. Iya, Masya Allah. Iya ibu, silahkan. Yang di belakang tiang, Masya Allah. Iya, di belakang tiang ibu. Silahkan ibu, siapa nama sahabatnya? Mau pakai bahasa isyarat? Boleh. A, B, C, D, F. Saya dulu menghafalkan itu karena bagian pramuka, bahasa isyarat. Sekarang udah banyak yang lupa. Silahkan. Iya. Siapa nama sahabatnya ibu? Abu Daud. Salah, itu bukan nama sahabat. Sahabat. Ibu maju. Iya. Ibu teriak di sana, apalagi jawabnya dengan suara hati. Ya, saya bukan pemimpin negeri ini. Salah, tadi sudah dijawab. Silakan ibu. Abu Ruqayyah. Salah. Salah. Mu'ad bin Jabal. Salah. Nama sahabatnya. Bukan yang mengeluarkan hadis. Yang mengeluarkan hadis betul Abu Dawud. Tapi bukan itu yang saya tanyakan. Nama sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Jangan memakan makanan ini kecuali orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan jangan berteman melainkan dengan orang yang beriman. Siapa ibu? Udah tadi. Salah. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Salah. Abu Bakar. Gak pernah nama Abu Bakar saya sebutin dari tadi. Ini jawaban bid'ah ya. Abu Sa'id bukan bin Al-Khudri. Al-Khudri. Iya, Abu Sa'id
Al-Khudri, Masya Allah. Silahkan Ibu, parfum. Baik. Pertanyaan selanjutnya, siapa nama perawi sahabat yang menerangkan bahwasanya agama itu adalah nasihat? Ya Ibu. At-Tamim bin Aus Ad-Dari, Masya Allah. Silahkan Ibu. Ya, Zam-Zam. Ya. Dan juga hadiah dari panitia. Silahkan, Masya Allah. Baik, silahkan Ibu. Ada pertanyaan tadi? Masya Allah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya bestie sudah lebih dari 10 tahun. Suatu waktu Anda mengingatkan dia bahwa jangan mengambil ilmu dari ustadz yang tidak satu akidah dengan kami karena takut terkena syubhat. Tetapi ternyata dia tersinggung dan akhirnya dia menjauhi Ana. Padahal Ana mengingatkan dia dengan lembut. Karena kejadian itu, sekarang Ana jadi ragu setiap bertemu teman jika ingin mendakwahi. Ya, pertanyaan Ana, apakah Ana salah apabila membiarkan saja sesuatu yang salah di depan Ana? Maka jawabannya, iya salah kalau kita membiarkan yang salah itu terjadi di hadapan kita. Jangan kita biarkan. Dan jangan ragu di dalam berdakwah. Jangan ragu di dalam berdakwah karena inilah yang disebut dengan was-was daripada syaitan. Dia akan menghadirkan keraguan, dia akan menghadirkan ketidaknyamanan, kebimbangan di dalam hati kita. Padahal udah jelas kita ini mendakwah, dan dakwah itu adalah perbuatan kebaikan, merupakan ibadah. Orang aja melakukan kemaksiatan tidak ragu, bahkan terang-terangan dan dengan penuh keberanian, kok malah kita dakwah menyampaikan yang hak ragu, malu, gak enak. Malah yang harusnya yang tidak enak itu yang melakukan kemaksiatan. Yang malu itu adalah orang yang melakukan kemungkaran. Adapun kita yang berada di atas kebenaran, yang menyampaikan dakwah yang hak, yang bersumber dari Al-Quran dan hadits, maka jangan pernah ragu. Watawasau bil haqqi. Tapi juga jangan lupa di ayat selanjutnya Allah katakan watawasau bis sabr, karena tidak semua nasihat kita itu mesti diterima. Ada kalanya ditolak, ada kalanya mungkin kita dijauhi seperti yang tadi, atau bahkan bisa jadi bukan hanya dijauhi, kita difitnah. Bisa jadi kita nanti dituduh pemahaman kita ini adalah pemahaman yang sesat. Kita dituduh malah teroris, kita dituduh ekstrim, kita dituduh begini dan begitu. Malah kita bukannya dijauhkan saja, tetapi juga kita malah difitnah, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat. Maka itu adalah diantara juga risiko dakwah. Nabi saja dibilang orang gila, ya bahkan pandai orang tenun atau ahli sihir, dikatakan dukun, dikatakan gila, ya. Kemudian bahkan dilempar kotoran, bukan hanya dihujat tapi bahkan juga dilempar kotoran, bahkan juga ingin dibunuh. Maka itu adalah diantara konsekuensi daripada dakwah. Maka janganlah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, ibu-ibu yang ingin menyampaikan nasihat, perhatikan juga waktu dan tempat serta kalimat nasihat yang akan dia ucapkan. Perhatikan waktunya. Jangan teman kita baru bangun tidur langsung dinasihatin. Iya, dia aja nggak tahu siapa kita yang ada di depannya, malah kita udah sibuk nasehatin. Atau teman kita yang lagi kebelet, tahu-tahu dia masuk ke kaki kanan nggak baca doa, akhirnya kita ceramain, kalau masuk kamar mandi itu tak kaki kiri baca doa. Orang lagi kebelet, gara-gara nasihat kita akhirnya apa? Mampet, ketahan. Ya, akhirnya dia kena usus buntu. Gara-gara isi ususnya nggak pernah keluar, tertahan dari nasihat yang kita sampaikan. Ya. Maka tentunya kita perhatikan ya keadaan orang yang akan menerima nasihat. Apakah dia dalam keadaan capek, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan banyak pikiran. Kita perhatikan keadaannya dan juga tempatnya. Jangan sampai di depan umum. Ya, kalau dia melakukan kesalahan, kekeliruan, maka jangan disampaikan di depan umum. Karena depan umum jika kita sampaikan itu bukan nasihat, tetapi itu mengumbar aib, dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Hendaknya kita menutup aib daripada saudara kita. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya nanti pada hari kiamat. Sebagaimana hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Pertanyaan selanjutnya, ini kita ngabisin karena amanah daripada penitia. Karena takut nanti kalau nggak dibagikan sama penitia dijual lagi nanti ini. Iya, ke lampu merah dijual. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan apa nama surat, ya. Dan ayat yang keberapa, bahwasanya orang yang saling mencintai nanti pada hari akhirat mereka akan saling bermusuhan kecuali kecintaan mereka tersebut dibangun di atas ketakwaan.
Iya, surat Az-Zukhruf ayat 67. Masya Allah, silahkan Ibu. Selanjutnya, yang terakhir. Ya. Sebutkan 2 adab di dalam berteman yang telah kita pelajari tadi. Silahkan Ibu. Iya, berteman dengan orang yang beriman dan soleh. Kemudian yang kedua, bangunlah pertemanan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, cinta karena Allah tabaraka wa taala. Silahkan Ibu hadiahnya. Jangan sampai salah pilih Ibu ya, nanti takutnya jadi pertikaian yang jadinya harusnya bestie malah jadi bestie. Baik, itu saja Ibu-ibu yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Semoga terus pertemanan kita ini dibangun di atas ketakwaan dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk berkumpul bersama orang-orang yang soleh baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.